Hai semua, selamat datang di Bincang Kajian, sebuah obrolan kajian kebijakan luar negeri di kanal YouTube PSKLN Kemlu RI. Sobat-sobat semua, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini seorang diplomat senior, sudah malang melintang di dunia pengkajian, dan beliau adalah Pak Takdir, Kepala Pusat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Luar Negeri Wilayah Amerika, Pasifik, dan Afrika. Selamat datang Pak Takdir. Makasih Mas Ano. Selain Pak Takdir, sudah hadir bersama saya juga Pak Adi Muswardi dari Kepulauan Riau. Beliau juga ahli yang akan membahas banyak materi yang akan kita bahas pada bincang kajian kali ini. Selamat datang Pak Adi. Terima kasih Pak Anung. Baik, sobat-sobat semua, hari ini kita akan bahas topik yang menarik, yang sangat relevan dengan perkembangan saat ini mengenai free trade zone, mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sebagaimana kita tahu bersama, diplomasi ekonomi menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri, sehingga kajian-kajian yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting pada dewasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang lebih intens, mungkin Pak Takdir bisa cerita dikit Pak, bagaimana awal mula karir Pak Takdir di Kemlu, perjalanan karir dan sebagainya. Monggo Pak. Ya, makasih Mas Ano. Jadi karir itu kan seperti air pantare, dia mengalir sampai di mana dia berhenti gitu kan. Nah airnya sekarang masih mengalir, kita nggak tahu dia berhenti di mana. Tapi sepanjang dari hulu ke hilir itu sebenarnya background saya itu lebih banyak di administrasi dan ekonomi. Jadi ketika di pusat saya itu di bagian manajemen, tapi ketika di perwakilan saya itu di bagian ekonomi, dan ekonominya juga multilateral gitu kan. Jadi itu background yang saya pikir mungkin bagus untuk di di copy paste oleh teman-teman. Kenapa? Karena dua hal itu, manajemen dan ekonomi, adalah dua hal yang sama-sama, yang satu pada bagian dukungan, satu pada bagian frontliner. Ya kan? Jadi itu saya kira yang keuntungan saya selama di Kemlu dengan unit-unit yang beragam ya, dari politik, kemudian administrasi sekretariat jenderal, kemudian ekonomi yang di perwakilan. Jadi saya pikir singkatnya gitu kali. Masuk tahun? Saya 95. 95 ya? 95. Oke. Sobat-sobat semua, ada Pak Adi juga bersama kita. Pak Adi, boleh cerita Pak Adi sedikit mengenai background Pak Adi, sehingga sobat-sobat semua bisa lebih mengenal Pak Adi. Pertama, salam Pak Takdir. Siap, salam Mas Adi. Mohon ini izin. Pertama, saya ini merupakan konsultan ya, salah satunya pekerjaan adalah konsultan yang bergerak di bidang termasuk untuk kajian-kajian di kawasan perang bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian akademisi di Umrah, Universitas Maritim Raja Ali Haji, kemudian juga menjadi beberapa analis ya, berapa kali diminta jadi analis terkait pengembangan KBBP. Jadi kebetulan kajian-kajian yang saya ambil itu berkaitan dengan KBBP. Jadi pas dengan topik yang kita ambil saat ini. Kemudian publikasi saya juga lebih banyak terkait dengan KBBP atau Free Trade Zone, di mana buku-buku yang saya terbitkan atau jurnal
merupakan bagian-bagian dari analisis terkait free trade zone. Nah, ini yang menjadi bagian penting dari riset saya, dan mungkin background saya yang sebagai konsultan, itu kenapa kok selalu arahnya selalu ke arah free trade zone gitu. Nah, karena memang posisi saya atau mungkin lokasi saya ya yang berada di KBBP membuat saya menjadi concern atau peduli tentang pengembangan KBBP. Jadi background saya lebih banyak pertama menjadi konsultan, yang kedua menjadi akademisi. Jadi dua hal tersebut yang menjadi bagian dari hidup saya saat ini. Oh, siap. Jadi ada dua tempat ya, seorang konsultan yang akademis, juga akademis. Iya, betul. Baik, karena Pak Adi udah banyak bicara mengenai ini ya, atau banyak mengasih hint lah bahwa kita akan bicara banyak mengenai KPBPB. Kebetulan memang tahun 2021 Pusat Aspasaf di BSKLN itu melakukan kajian mengenai KPBPB ini di Sabang, kemudian zona ekonomi eksklusifnya di Batan Bintan Karimun. Pak Takdir mungkin bisa cerita Pak, proses bagaimana kajian itu dilakukan, kemudian bagaimana arti penting dari kajian itu terhadap diplomasi ekonomi. Iya. Saya mungkin cerita dulu secara desain besarnya, kalau mudah-mudahan bisa singkat. Jadi kalau di dalam RPJM 2020-2024 itu kan ada bab 3 tentang 7 kebijakan wilayah kepulauan. Jadi ada 7 wilayah kepulauan. Nah, itu masing-masing oleh Bappenas punya kebijakan sendiri. Jadi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, kemudian Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, plus Papua. Jadi dari konsep tersebut, kemudian kita lihat di dalam koridor ekonomi menurut 7 wilayah kebijakan itu, kebijakan wilayah kepulauan pada 7 wilayah pulau besar, itu ada namanya koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Nah, di koridor pertumbuhan itu kita lihat bahwa disitulah sebenarnya konsentrasi dari kawasan-kawasan yang dikenal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, termasuk juga daerah prioritas pariwisata, atau daerah strategis pariwisata DSP. Nah, berdasarkan starting point itu kita melihat bahwa ini kan kalau mau kita review atau kita lihat, itu kan sebagian terjadi di dalam negeri. Itu adalah lokus dalam negeri. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri dengan tugas fungsi yang lebih banyak keluar itu bisa memberi manfaat. Nah, oleh karena itu kita putuskan kalau begitu kita akan lihat paling tidak ada 3 model di dalam pengelolaan wilayah itu yang menarik untuk kita sekaligus angkat. Jadi ada namanya pos lintas batas negara yang itu untuk di koridor pemerataan, PLBN. Kemudian ada kawasan perdagangan bebas maupun kawasan ekonomi khusus itu di koridor pertumbuhan. Sehingga 3 ini sebenarnya ingin kita sandingkan langsung sekaligus. Tapi karena sumber daya tidak cukup, jadi kita cicil, kita kembangkan dulu review kebijakan mandiri individu untuk PLBN. Jadi diplomat yang ingin secara individu, jadi terbatas dia tidak lebih dari 4, ingin mengambil kajian ini silahkan. Sementara yang kemitraan kita arahkan kepada mandiri pusatnya kita arahkan kepada KPBPB-nya, kawasan perdagangan bebas. Sementara KEK-nya itu kita serahkan kepada kemitraan. Jadi ini ingin kita rangkul semua untuk bisa mengambil satu pelajaran, karena pelajaran paling penting adalah dari semua
model-model pengembangan kawasan itu, saya kira nanti bisa dikonfirmasi sama Mas Adi nih sebagai konsultan KBP. Ada miskonsepsi. Nah, miskonsepsi itu terjadi dalam KBBP, miskonsepsi itu terjadi dalam PLBN. Oke. Jadi miskonsepsi pengelolaan wilayah. Yang menurut saya menarik dari nih, Pak. perspektif luar, karena sebagian besar KPBPB itu maupun PLBN itu maupun KEK-nya sendiri itu kan dia punya nasib kesinambungan tergantung dari bagaimana investor luar masuk. Iya. Ya kan, nah, bagaimana kita menjembatani di dalam dengan di luar. Jadi fungsi Kementerian Luar Negeri itu di situ sebenarnya ingin menjembatani model-model ini dengan pihak luar. Ya, sebentar Pak, ini saya tertarik yang di miskonsepsi tadi itu. Boleh cerita jadi, lebih? Misalnya nih, miskonsepsi di PLBN. Di PLBN itu kan pos lintas batas negara dia punya primary function adalah CIQS ya, Clearance, Immigration, Quarantine, dan Security. Oke. Sementara untuk KBPB, ya idealnya kalau menurut PP Peraturan Pemerintah 41 2021, model pengaturan ini kan sebenarnya FTZ lah. Ya, model ini banyak dilakukan oleh banyak negara gitu. Kita jumlahnya termasuk yang terkecil di ASEAN gitu kan. Tetapi kalau FTZ itu merupakan konsentrasi pemanfaatan wilayah dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu, entah itu bebas bea, PPN, dan segala macam, maka itu harusnya ditujukan kepada barang-barang produksi atau barang-barang material ataupun procurement yang memberi dampak terhadap aktivitas produksi. Oke, betul. Ya kan? Nah, di PP 41 ini yang kita lihat, dia juga memberikan hal yang sama pada barang-barang konsumsi. Sehingga kasus-kasus yang terjadi misalnya di beberapa BP, termasuk kalau tidak salah BP Bintan ya, Mas Adi, yang KPK masuk. Ya, di Kabupaten Bintan. Bintan ya. Kemudian Batam, itu persoalan yang diangkat KPK atau yang ditangkap KPK adalah penyalahgunaan kebebasan untuk barang konsumsi ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu diarahkan kepada barang produksi, saya kira hal-hal seperti tidak akan ada. Tapi karena barang konsumsi itu adalah sektor yang paling instan dan cepat menghasilkan uang. Barang masuk tidak kena PPN, dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi itu miskonsepsi seperti itu yang kita coba angkat dan kita tawarkan kepada kementerian lembaga yang secara langsung mengawasi model-model pengembangan wilayah seperti itu. Oke. Ini menarik ya, perspektif yang menarik mengenai yang istilah Pak Takdir itu miskonsepsi. Tapi sedikit saya lihat ada sebenarnya terminologi yang mungkin saya sedikit pakai sebenarnya adalah eksploitasi adanya FTZ ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukan aslinya. Kayak redirect gitu Pak. Saya lihat ada situasi. Mungkin Pak Adi bisa memberikan perspektif konsultannya ya, sebagai konsultan pasti melihat ini ya. Apa yang disampaikan Pak Takdir itu mungkin bisa ditambahkan karena menarik sekali Pak. Kalau kita tarik way back itu kan sebenarnya pola free trade zone ini kan untuk menarik investasi yang mungkin awal-awalnya di Irlandia ya. Di tahun 59-an mungkin ya, sekitar 59 awal-awal revolusi industri ya, mulai pada gitu, mulai orang pengen menarik investasi. Bagaimana Pak mengenai hal tadi itu ya, specifically on that issue ya, bagaimana miskonsepsi yang disampaikan Pak Takdir tadi? Jadi yang pertama itu kan model ya. Kalau kita bicara soal model, kita akan bicara soal bagaimana suatu kawasan itu dibangun agar dia menjadi push and pull factor. Nah, jadi kawasan yang menarik dikemas, kemudian investor masuk. Itu kan konsep awal pengembangan KBBP. KBBP sendiri merupakan kawasan strategis nasional dalam pengembangan ekonomi yang memang menarik. Kalau kita bahas tentang teorikalnya, kita akan bahas bahwa ini semua merupakan bagian adaptasi ya. Pertama kan wilayah-wilayah Cina itu dikembangkan menjadi kawasan FTZ. Kemudian kita kembangkan konsepnya
Pertama itu kan Sabang ya. Sabang itu tahun 1970 jadi FTZ pertama. Kemudian dicabut tahun 1985 oleh Pak Harto itu. Kemudian diberikan lagi kewenangan lagi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 untuk sebagai kawasan FTZ. Nah, model ini kalau kita lihat sudah beberapa wilayah sudah bergeser dari model FTZ ke kawasan ekonomi khusus. Tapi sebenarnya key factor-nya sama saja, faktor penarik investornya sama saja. Misalnya free tax, bebas pajak, kemudian juga ada kemudahan insentif lainnya. Jadi KBBP ini sebenarnya adalah satu kawasan yang dibangun dengan kemudahan bebasan pajak, kemudian juga harus menciptakan multiplier effect. Artinya kawasan ini menjadi kawasan yang memiliki peredaran uang yang tinggi besar, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian ada alih teknologi, meningkatkan investasi dan ekspor. Nah, kawasan-kawasan model seperti ini kan dikembangkan akhirnya, apalagi setelah pemerintah mengeluarkan PP 46 atau 748 untuk Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, yang jadi problemnya adalah kalau kita lihat dan evaluasi hasil review kajian bersama BKSL, bahwa banyak hal yang bergeser sebenarnya daripada konsep awal. Yang pertama itu kalau kita lihat bahwasannya investasi yang masuk seperti di Batam dengan sebelum dia free trade zone itu malah lebih besar sebelum free trade zone. Artinya memang FTZ ini sepertinya hanya sebagai stempel saja ya, karena memang Batam sudah lebih dulu FTZ. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang akhirnya berkembang dari sisi dapat dikatakan bukan sisi positif dari pengembangan FTZ seperti dikatakan Pak Tadir. Jadi waktu tahun 2021 saya diberikan tugas untuk membuat kajian konsumsi di kawasan FTZ Tanjung Pinang saat itu. Memang kawasan-kawasan ini kok kenapa berkembangnya itu justru konsumsi-konsumsi yang berkaitan dengan rokok, dengan miras, minuman beralkohol seperti itu. Sementara tujuan ekspor tidak tercapai. Nah, begitu juga kalau kita lihat di Sabang ini menarik. Kalau kita kaji satu persatu misalnya, mungkin saya bicara satu persatu dulu ya Pak ya. Sabang itu kenapa tidak berkembang? Karena Sabang itu dibentuk tahun 2000 itu untuk bisa menampung hasil traffic dari Trusangkra. Jadi ada usaha bagaimana Trusangkra itu jadi, kemudian Sabang akan menjadi bagian daripada Trusangkra. Kemudian dari tahun 2000 sampai 2022 kita analisis justru tidak ada namanya volume ekspor, tidak ada namanya industri yang masuk, gitu kan. Jadi indikator-indikator yang memang menjadi bagian dari model FTZ yang dikembangkan itu tidak tercapai di Sabang. Nah, kemudian mungkin saya runut lagi di Bintan dan Karimun ya. Bintan dan Karimun, kalau kita analisis, justru dia berkembangnya di era 90-an. 90-an mereka berkembang, artinya banyak investor yang menanamkan investasinya, kemudian membuka industrinya di wilayah Lobam. Nah, kemudian berkembang. Tetapi di tahun 2000-an justru banyak yang lari ke Vietnam, lari ke Malaysia, seperti itu. Nah, begitu juga dengan Batam. Batam ini kalau kita lihat banyak investor atau banyak pabrik justru relokasi ke Vietnam. Nah, ini banyak permasalahan. Nah, kalau Karimun lebih kompleks lagi. Karimun itu FTZ-nya justru tidak memiliki pelabuhan yang sebagai penunjang. Nah, kemudian dia berada di wilayah pinggiran. Jadi stagnan juga. Kondisinya stagnan. Jadi Karimun dengan FTZ-nya stagnan, kemudian Bintan juga stagnan posisinya, kemudian juga Batam juga sebenarnya posisinya juga stagnan, walaupun dia mengakui ada pertumbuhan yang relatif lah yang mungkin lebih baik dalam 2-3 tahun terakhir ini. Nah, tapi masalah itu kan terus berkembang, artinya konsep FTZ ini kita lihat justru sudah lama ditinggalkan, dan apa yang kita lihat dan evaluasi justru FTZ yang ada di Indonesia saat ini harusnya sudah bertransformasi. Oke. Nah, jangan pakai konsep yang lama lagi. Sobat-sobat kajian semua, jadi ini buku kajiannya pusat Aspasaf di BSKLN. Teman-teman bisa mengakses di website Kemlu juga.
di sini memang sangat detail ya Pak Takdir ya, membahas KPPBB, perkembangannya dan sebagainya. Nah, dari perspektif kebijakan luar negerinya Pak, melihat perkembangan KPPBB sekarang, how can we approach ini ya Pak, sebagai dalam konteks kebijakan luar negeri, kemudian di dalamnya artinya dalam kerangka diplomasi ekonominya, dalam rangka kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dengan stakeholders terkait di KPPBB. How can we do about it Pak? Ya, kita kan sebenarnya berangkat dari prinsip foreign policy secara umum itu adalah begins at home. Jadi kalau home-nya potensial untuk dikembangkan dan dijembatani keluar, itu menarik. Kalau home-nya berantakan di dalam, itu tentu akan memberi kesulitan tersendiri atau kompleksitas tersendiri kepada kita di luar. Nah, khusus terkait dengan KPPB ini, kompleksitasnya kan bukan hanya tadi, kalau Mas Adi menggunakan istilah model lama dengan versus model baru ya. Kalau saya mungkin miskonsepsi tadi, itu gambaran umum aja. Tapi gambaran spesifiknya bisa kita juga lihat dari sisi bagaimana administrasi pengelolaan. Ya. Dalam administrasi pengelolaan banyak regulasi-regulasi yang dibentuk memang tidak cepat dia diturunkan dalam level operasionalisasi KPPBB ini. Kita belum bicara regulasi yang saling mentorpedo. Kebijakan pusat ternyata tidak tercermin dari pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada KBP masing-masing untuk menumbuhkan dan mengelola potensinya masing-masing. Belum lagi kementerian sektoral itu masih punya sebagai akibat dari kewenangan pusat itu masih punya say di dalam menentukan KPPB ini mengarah kemana. Jadi itu yang menjadi saya kira gambaran persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPBB secara khusus ya, persoalan spesifiknya. Ada lagi misalnya governance-nya. Iya, governance-nya. Ada lagi misalnya dari sisi dukungan terhadap governance itu. Beberapa BP yang ada di BPK misalnya itu orang-orangnya sumber daya manusianya kan tidak ditopang dengan remunerasi yang bagus. Ya, jadi bagaimana mereka bisa mencurahkan perhatian dan energinya untuk menarik investasi asing, kalau kehidupan sehari-harinya itu tidak jelas. Ya, remunerasi, pembiayaan, status dan segala macam. Ada juga dari sisi kontur wilayah, kayak seperti BP Sabang. Kalau memang itu dibutuhkan untuk kegiatan ekspor industri yang berbasis ekspor atau berorientasi ekspor, kita lihat di BP Sabang itu kontur wilayahnya 43% pegunungan, 30% perbukitan, sisanya tidak rata gitu kan. Artinya sebenarnya kalau melihat Sabang, mungkin yang lebih tepat di Sabang itu adalah semacam KPPBB dengan kondisi tertentu yang lebih cocok dengan misalnya pariwisata. Sabangnya. Atau kalaupun itu misalnya dikembangkan dengan cara lain itu apa aja misalnya bisa dari sisi dari sisi kepentingan di luar ekonomi pertahanan gitu ya. Karena Sabang juga memiliki aspek strategis. Dia itu kan menjadi titik paling ujung dari wilayah barat Indonesia. Jadi kan di sana ada Lanat, Lanul ya, segala macam. Jadi dari sisi strategisnya juga saya pikir perlu dilihat. Kenapa? Karena Bandara Maimunah misalnya oleh Kementerian Perhubungan ketika diputuskan untuk ditutup karena memang Presiden punya kebijakan mensortir ratusan bandara untuk bisa lebih efisien. Argumentasi yang saya sampaikan ketika itu di depan Kemenko adalah kita mesti melihat karakteristik dari setiap wilayah. Kalau dia pulau terluar maka memang harus ada pengorbanan. Pengorbanan dalam pengertian kalau bandara itu sepi karena volume penumpang rendah, mungkin kita tidak melihatnya dia dari sisi ekonomi, tapi kita dilihat dari sisi strategis pertahanan. Jadi kalau misalnya bandaranya
ingin ditutup, mungkin jangan ditutup secara istilahnya Full, ya? dismantle gitu kan, Ya. tapi dimanfaatkan untuk kepentingan strategis tadi. Nah, semua wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu KPBP itu semua sebenarnya punya karakteristik dari segi potensi maupun lokusnya ya, karena kalau kita lihat pengalaman Cina dengan FTZ barunya itu yang 6 yang belakangan ini, jadi sekitar 18 kalau nggak salah, 6 yang baru itu hampir semuanya berada di coastline. Oke. Ya, nah samalah dengan ini, kita sebagian besar kan ada dalam rute-rute yang perbatasan ya, yang bersinggungan dengan perairan luar ya. Nah, kalau tadi disebutkan tidak ada pelabuhan atau yang sesuai dengan karakteristik yang kita harapkan terhadap wilayah tersebut, itu memang tugas yang harus terus-menerus didengungkan. Kita punya ambisi besar nggak sih mengembangkan wilayah ini? Kalau memang punya ambisi besar, maka semua kebijakan yang diturunkan, semua operasionalisasi kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan wilayah ini, itu harus benar-benar mencerminkan ambisi tadi. Dari sisi anggaran, dari sisi keseriusan untuk memotong adanya deviasi-deviasi regulasi yang ada, kemudian konsistensi kita mengembangkan wilayah tersebut dan segala macam. Tapi basisnya tetap potensi daerah yang dikembangkan ya Pak ya? Oh ya, potensi daerah itu harus. Kenapa? Karena Cina itu ketika menetapkan FTZ-nya itu dia selalu melihat provinsi yang underdeveloped. Jadi underdeveloped. Nah, kalau yang Sunrise ya? Bukan, dia memang misalnya Honjung, Hebei, kemudian Yunnan, ada 6 tuh, itu memang dalam kategori mereka itu provinsi yang underdeveloped. Nah, underdeveloped kan bisa dalam pengertian kalau ditafsirkan bisa karena perhatian yang kurang, dia punya potensi tapi perhatian yang kurang, atau underdeveloped itu karena sumber daya yang dikerahkan di situ belum maksimal. Jadi bayangkan misalnya Mas Hadi itu Batam kan menjadi contoh dari Shenzhen kan. Ketika model Batam dikembangkan oleh Cina Shenzhen, itu Shenzhen-nya masih ilalang, semak-semak. Sebelum Shenzhen seperti sekarang. Sebelum Shenzhen seperti sekarang. Nah, coba kita lihat dari udara, pergi ke Shenzhen, ngambil gambar image satelit, ya 3 dimensi, kemudian dari tahun 70 sampai yang sekarang, bandingkan dengan Batam 70 sampai sekarang, kemudian sekarang Batam dengan Shenzhen. Itu beda seperti bumi dan langit. Ya kan? Pak Adi bisa komen on itu ya, yang model baru dan bagaimana ini yang terakhir tadi menarik sekali bahwa kita modelingnya diambil di satu negara ya oleh Shenzhen misalnya, tapi ternyata kita sudah outdated, sementara wilayah yang mengambil modelnya malah lebih berkembang. Monggo Pak, silakan Pak Adi. Jadi yang pertama itu kan sebenarnya kita ini sudah ketinggalan nih. Ketinggalan dari Cina, ketinggalan bahkan dari Malaysia. Kalau kita bicara soal Johor, Irda itu masih baru. Artinya Iskandar Malaysia itu masih baru. Kita sudah hampir 50 tahun ya berjalan ya di Batam sana sebagai kawasan yang dulunya percontohan, itu tadi kata Pak Tadir, sebagai percontohan untuk Shenzhen. Tetapi selama 40 tahun berjalan ini, wilayah misalnya Batam, itu makin lama makin ditinggalkan, artinya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang melakukan relokasi ke Batam, harusnya jadi pertanyaan. Sebenarnya model yang diterapkan saat ini itu friendly nggak, misalnya ramah nggak dengan investor? Kemudian dengan KPBP sekarang ini, apakah cocok dengan investasi saat ini? Nah, satu hal yang menarik dari kajian kita, bahwa di dalam FTZ Batam itu muncul model KIK. Modelnya boleh dikatakan agak aneh gitu loh. Kenapa? Di kawasan Free Trade Zone KPBP itu muncul kawasan KIK. Apakah model ini akan melakukan transformasi ke kawasan ekonomi khusus atau menciptakan model baru? Nah, ini yang menarik.
tetapi hasil review kita justru ada problem-problem yang memang menjadi bagian dengan adanya munculnya kawasan-kawasan ekonomi khusus di dalam FTZ. Nah, kenapa? Karena mungkin ya di sini BP Batam sebagai badan pengusaha yang memang menjadi pengelola otoritas di kawasan KBBP ingin menciptakan suatu model baru yang dapat dikatakan sebagai FTZ plus. Tapi hasil analisis kita di lapangan justru ada problematika. Contoh begini, NDP Nongsa Digital Park sebagai kawasan ekonomi khusus itu adalah suatu tempat untuk industri IT yang membutuhkan suplai air. Nah, airnya itu berada di kawasan KBBP. Itu jadi problem. Nah, ini contoh saja. Kita belum ketemu nih modelnya nih apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk Sabang itu hasil review kita, ini kawasan ini udah saatnya bertransformasi. Itu FTZ itu KBBP itu sudah tidak bisa lagi digunakan di Sabang. Artinya, apakah model kawasan ekonomi khusus pariwisata bisa dikembangkan di Sabang? Karena kalau kita industri, tadi dikatakan Pak Kadir memang wilayahnya banyak berbukit ya, elevasinya tinggi. Jadi cut and fill-nya justru memakan biaya yang sangat besar. Kalau pemerintah pusat itu kemudian memberikan belanja modal untuk cut and fill itu berapa puluh triliun akan habis. Nah, lebih baik diarahkan ke potensi. Jadi analisis potensi itu menjadi bagian penting. Solusinya adalah kawasan ekonomi khusus pariwisata. Dikembangkan saja. Udah. Renstranya ya, kalau kita baca renstranya BPKS atau Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, itu dia arahnya memang tetap industri perdagangan, apa yang menjadi indikatornya KBBP. Tapi kan selama 20 tahun tidak tercapai. Nah, ini kan evaluasi kita nih. Nah, ciptakanlah model baru, artinya tinggalkan yang lama KBBP, buatlah model baru yang sesuai dengan karakteristik tadi. Nah, jangan disamakan semua. Ya. Jadi oke. Jadi yang disampaikan Pak Takdir, Pak Adi itu memang ini it's an issue of governance sebenarnya ya. Bagaimana tata kelola secara global, secara yang tadi disampaikan Pak Takdir, bagaimana situasi domestik itu menentukan bagaimana we can promote our potentials. Dari sisi governance tadi Pak Adi, pasti kajian ini saya yakin menyangkut sedikit-sedikit ya, sedikit banyak menyangkut mengenai rekomendasi bagaimana mengimprove tata kelola dari KBBP sehingga benar-benar akan lebih memberikan hasil yang lebih optimal gitu ya. Pak Adi punya komen governance yang paling tepat gitu ya, tata kelola yang paling cocok dari hasil-hasil kajian PSKLN beserta konsultan yang paling tepat untuk ya setidaknya untuk approach di ini adalah untuk Sabang, Batam, Bintan, Kamerun. Bagaimana Pak Adi? Kalau bicara soal governance atau tata kelola, kita akan bicara soal model kelembagaan di sini. Nah, mungkin kita harus persepsinya sama ya. Badan pengusahaan itu adalah suatu perusahaan atau sebuah perusahaan. Nah, yang memang dimiliki oleh negara. Jadi badan pengusahaan itu bisa memiliki keleluasaan bagaimana menentukan arah kebijakan wilayahnya. Nah, misal BB Batam mau mengembangkan model apa, seperti apa? Secara independen ya Pak? Independen ya Pak? Independen gitu ya? Dia dikatakan independen, tapi arah kebijakannya kan harus mengikuti Kemenko Perekonomian. Betul, alignment-nya ya, oke. Di Dewan Kawasan, kebijakannya harus diterapkan. Nah, kalau saya ini bicara soal, misalnya contoh gini aja, pelabuhan. Nah, di dalam KPPU Batam, itu kan harus punya pelabuhan hub internasional, ekspor-impor, yang mampu bersaing dengan pelabuhan PSA Singapura, pelabuhan Johor, Tanjung Pelepas ya, yang memang memiliki kualifikasi seperti itu. Nah, ini contoh saja. Tapi tidak didukung oleh kebijakan dari Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan justru membangun pelabuhan yang ada di Sumatera Utara, Kuala Tanjung. Yang sampai saat ini kita lihat progresnya pun begitu-begitu saja kan. Justru yang punya pangsa besar. Batam ini, pelabuhannya ini sangat, ya boleh dikatakan infrastrukturnya juga sangat buruk, ya kan. Peralatannya juga pas-pasan. Padahal ini kan sebenarnya merupakan salah satu aspek yang begitu dinilai oleh investor. Artinya tata kelolanya ini harusnya diberilah kewenangan kepada badan pengusaha untuk menentukan sendiri, misalnya saya punya pelabuhan, saya akan jadikan pelabuhan hub internasional transshipment gitu kan. Nah, jadi mintalah misalnya payung hukum dari Kementerian Perhubungan melalui rencana induk kepelabuhanan ditetapkan seperti itu. Kemudian modelnya seperti apa nih KBBP, apa plus-plus, apa misalnya model kawasan ekonomi khusus yang memiliki sifat eksklusif lainnya. Ini harusnya diarahkan dan dikelola oleh badan pengusahaan. Sehingga tadi independen. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita lihat kelembagaan di KBBP lain. Nah, ini kan ada bermasalah nih. Kalau kita bicara Sabang bolehlah, kalau kelembagaan mereka boleh dikatakan bagian daripada pemerintah provinsi kalau di Sabang. Nah, jadi di luar Batam itu Bintan, Karimun dan Sabang itu masih ada pengaruh daripada pemerintah daerah. Yang pertama soal gaji, gajinya masih disuplai oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk SDM-nya itu masih berasal dari pemerintah daerah. Artinya mereka berbaju dua, tidak konsentrasi. Jadi, ini kan harus dibuat namanya mekanisme bagaimana lembaga ini menjadi satu bagian yang independen, kemudian memiliki otoritas dan kewenangan dalam menentukan pengelolaan wilayahnya. Nah, ini konsep pentingnya. Baik. Iya, karena di hasil simpulan atau rekomendasi ya Pak Takdir ya disebutkan bahwa masih terjadi tumpang tindih antara daerah dengan badan pengelola ya. Jadi saya melihat daerah itu tidak ikhlas melepaskan. Seperti misalnya untuk ketua BP Batam itu kan eksebisio wali kota. Kemudian dengan PP 41 itu BPK itu harus di bawah naungan Dewan Kawasan gitu kan. Nah, menurut saya Dewan Kawasan kalau misalnya ingin dikembangkan lebih lebih baik lagi sesuai dengan karakteristik BBK-nya misalnya di Batam, Bintan, Karimun, maka persoalan-persoalan yang menjadi pelajaran pada periode sebelumnya itu harus bisa diserap dengan baik. Misalnya Ketua Dewan Kawasan, kalau tidak salah itu dari Kemenko ya, Kemenko Perekonomian. Mungkin seperti yang disebutkan tadi Mas Hadi, perlakukan aja BP yang ada itu sebagai perusahaan BUMN atau BUMD gitu kan, dengan tanggung jawab korporasi yang sama dengan swasta, sehingga pengelolaan mereka tentu dengan target-target yang lebih tinggi, kemudian pengelolaan manajemennya juga tentu dengan model-model perusahaan-perusahaan yang berorientasi profit gitu kan. Jadi lebih mudah dicek daripada dengan yang sekarang ini. Nah, tapi itu kan semua ranah dalam negeri. Betul. Kita tidak bisa mengomentari. Jadi ketika review kebijakan ini dibentuk, sebenarnya ini input buat Kemenko Perekonomian. Karena mereka yang menginisiat seluruh pengaturan-pengaturan dari kerangka regulasinya. Nah, mengenai aspek luar negerinya itu sangat tergantung bagaimana kita membenahi ke dalamnya. Itu yang saya sebut tadi begins at home itu. Kalau home-nya masih amburadul, maka confidence investor itu akan sangat kurang gitu kan. Bagaimana bisa mereka mempercayakan investasi mereka di situ kalau di sana misalnya ada berita BP kawasannya lagi diperiksa. Bagaimana dengan
deviasi-deviasi yang lain terkait dengan penggunaan penyalahgunaan kewenangan ataupun kewenangan yang overlap. Jadi ini semua sebenarnya ranah dalam. Yang kita harapkan berdasarkan input kajian ini atau review kebijakan ini itu dibenahi. Dibenahi sehingga kita bisa mengupgrade model pengelolaan yang sebenarnya puluhan tahun sebelum itu mencontoh model Batam seperti saya gitu kan. Jadi seberapa confidence Pak Takdir kalau hasil review kebijakan ini seberapa confidence dari aspek sisi promosinya ya Pak ya, dari sisi Kementerian Luar Negerinya, kita mempromosikan KPPPB ini keluar dengan perbaikan-perbaikan tadi yang sudah disampaikan, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan. How confidence kita untuk perkembangan ke depan Pak? Kita tuh Kemlu ya? Indonesia lah, artinya kayak bagaimana di dalam akan diperbaiki, diplomasi ekonominya jalan keluar. Kalau selama masih seperti sekarang ya, model-modelnya maka akan sulit ya. Targetnya itu tidak akan optimal ya, banyak hal yang harus ditutupi, banyak hal yang harus diperbaiki kalau ingin maksimal. Nah, dari sisi kita sebagai Kementerian Luar Negeri sendiri, peran itu akan sangat tergantung pada bagaimana perbaikan itu terjadi di dalam, kan gitu kan. Tapi dari sisi bayangan tentang prospek ke depan, saya pikir samalah dengan sektor-sektor yang lain di mana fungsi Kementerian Luar Negeri itu dalam diplomasi adalah mempromosikan. Jadi untuk review kebijakan ini kita sudah lakukan internalisasi dengan kementerian lembaga, kita sudah lakukan internalisasi dengan perwakilan. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin akan kita teruskan, merilis ini atau melaunching ini di depan media. Nah, tapi persoalannya ini kan mengomentari kewenangan kementerian lembaga lain. Di situ dia punya delicate, delegasinya itu di situ. Sebenarnya kalau secara pribadi kita masih bisa menavigasi itu, tergantung bahasa yang digunakan kan. Tapi persoalannya teman-teman di level teknis, mereka itu belajar dari kasus Batam kemarin, di mana ketiga FGD, kemudian salah satu wartawan, entah dari wartawan freelance itu, kemudian menuliskan hasil laporan itu di medianya, sehingga menyinggung pengurus dari BP Batam gitu kan, sehingga saya ditelepon, saya bilang kita tidak tahu siapa yang hadir karena yang hadir itu berdasarkan undangan. Tapi kalau kemudian ada undangan yang memberikan undangan itu ke orang lain, kita nggak punya kita nggak punya istilahnya itu kontrol lah gitu kan. Dari contoh itu teman-teman menjadi khawatir kalau itu kemudian kita kita sampaikan depan media. Tapi saya masih berpikir semua kajian-kajian atau semua review kebijakan yang sifatnya mencoba untuk atau memberikan perspektif lain lah. Betul. Itu harus dipublikasikan. Ya, karena kalau tidak didorong dengan model seperti itu, yang saya khawatirkan kalau hanya pada level first track birokrasinya, mereka kan juga sangat tergantung pada level leverage hierarki atasnya, power leverage ya, karena memang kita nggak punya kekuatannya ya Pak ya. Kita nggak ada istilahnya dalam hubungan kelembagaan ataupun cabang-cabang eksekutif, kewenangan kita sama gitu kan, sesuai sektoralnya. Jadi itu saya pikir tantangannya gitu ya. Betul. Jadi it comes to menarik karena beberapa waktu lalu ngobrol dengan Pak Kepala BSKLN mengenai bagaimana kolaborasi itu at the end menjadi sebuah center of excellence dalam memprosit sebuah kebijakan ya Pak, termasuk kebijakan luar negeri dalam hal ini diplomasi ekonomi dalam kaitannya dengan KPPPB. Pak Adi, mungkin saya ke Pak Adi deh untuk melihat ini dari kacamata akademisi ya. Saya tahu juga Pak Adi backgroundnya juga ada ilmu pemerintahannya ya selain HI. Bagaimana kita combine ini Pak, kolaborasi sehingga KPPPB bisa berkembang dengan ideal, dengan model yang terbaru, model yang updated,
sehingga membuat confidence kita untuk semakin menarik investor ke dalam negeri dengan 132 perwakilan RI di luar negeri. Dan monggo Pak Adi. Kalau kolaborasi mungkin kita akan tarik dulu ya, ketika misalnya kita ambil contoh Batam itu tahun 1970 itu kan dia menjadi suatu lokasi transshipment untuk Pertamina, kemudian berkembang jadi kawasan industri, kemudian muncullah yang namanya Badan Otorita Batam. Nah, di Otorita Batam itu muncul yang namanya itu departemen-departemen yang kementerian-kementerian yang berkolaborasi. Ada kementerian perekonomian, keuangan waktu dulu, kemudian ada kementerian yang bergerak di bidang industri. Kolaborasi itu sebenarnya sudah lama terjadi. Nah, kemudian dengan adanya FTZ di Batam itu dengan PP 46, kemudian ada payung hukum lagi namanya untuk Dewan Kawasan. Di dalam Dewan Kawasan keanggotaannya itu kan semua sudah melibatkan kementerian-kementerian teknis yang diberikan hak untuk berkolaborasi dalam pengembangan wilayah. Nah, kalau kita lihat sendiri, kolaborasi itu sebenarnya sudah terjadi lama. Kemudian pegawai-pegawai yang berkolaborasi itu kan sudah banyak bertransformasi menjadi pegawai di BP Batam. Dulu kan kementerian-kementerian itu dia banyak pegawai-pegawainya yang memang dititipkan di lembaga di Badan Otorita Batam. Kemudian bertransformasi menjadi pegawai BP Batam. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan regulasi-regulasi yang membuat wadah kolaborasi antar kementerian ini, kenapa kok tidak berjalan? Kenapa banyak problematika yang memang satu sisi dan sisi lainnya justru bertentangan? Tadi contohnya untuk penetapan pelabuhan saja, ya kan, koordinasinya itu bagaimana ya sehingga Batam hanya menjadi pelabuhan utama. Kemudian contohnya juga misalnya kita lihat bagaimana kewenangan di PP 41 yang terbaru. PP 41 2021 itu banyak kewenangan kementerian teknis yang diberikan kepada badan pengusahaan, tetapi tidak mutlak. Artinya di sini komunikasi jadi masalah. Kalau kita lihat ini badan pengusahaan, walaupun dia adalah perwakilan pemerintah pusat yang mengelola KPBP, tapi komunikasi dengan kementerian teknis, misalnya Kementerian Industri, dengan Kementerian Keuangan atau dengan kementerian teknis lainnya, itu menghadapi permasalahan ya dalam komunikasi. Kalau kita lihat, kenapa? Misalnya contoh saja problematika masalah antara BP Batam dengan Pemko Batam. Tadi dikatakan Pak Dadir, itu namanya dualisme. Di dalam satu wilayah ada pertentangan antara BP Batam dengan Pemko Batam. Dan itu pun diakui oleh kawan-kawan di BP Batam. Bahwa sebelum ada ex officio, mereka ya saling ada faktor persaingan di sini. Nah, kenapa tidak diselesaikan? Misalnya Kemendagri, Kemenpan-RB, Kementerian Perekonomian, menyelesaikan permasalahan di daerah. Menciptakan kolaborasi antara Pemda dengan BP, kemudian antar kementerian teknis. Ini kan sebenarnya sudah ada wadahnya, sudah ada forum komunikasi di bawah Sismenko, ya kan? Tapi kan tidak berjalan. Ini yang jadi concern kita ya. Kalau kita lihat sebagai akademisi secara perspektif, ada masalah komunikasi yang memang harus diselesaikan lintas lembaga. Dan itu juga harus menjadi bagian concern dari DPR RI sebagai mitra KPBP. Kalau kita lihat sendiri DPR RI sebagai mitra KPBP tidak bisa menyelesaikan masalah atau memang tidak punya concern sebagai mitra KPBP. Padahal tugasnya adalah mengembangkan wilayah KPBP dengan bermitra dengan badan pengusahaan. Artinya ini kan sebenarnya jadi faktor penghambat. Yang berikutnya itu kalau kita analisis prospek, mungkin saya akan bicara sedikit tentang prospek ya. Wilayah KPBP ini, misalnya Batam nih, sebenarnya wilayah ini adalah wilayah yang menjadi tujuan
salah satu tujuan utama ya dari Singapura, kemudian tujuan utama dari Cina, kemudian wilayah-wilayah Asia Timur lainnya. Kemudian kalau saya analisis juga untuk harga tanah bisa kita contoh ya, itu kan lebih murah ya daripada Iskandar ya, kemudian bersaing dengan Vietnam. Jadi banyak faktor-faktor yang prospek ke depannya. Dan ini prospek ke depan ini kenapa tidak menjadi bagian tujuan utama gitulah yang bisa kita jual dengan caranya apa? Memperbaiki sistem yang ada, membangun kolaborasi tadi, komunikasi lagi, kemudian bagaimana kita ini bisa menyelesaikan karena problematika kita ini kan panjang nih. Contohnya misalnya setiap kali investor-investor asing pasti mengeluh soal demo, bagaimana manpower kita ya, tenaga kerja yang di Batam ini sering demo sehingga mereka relokasi. Kemudian ngurus izin, misalnya di Vietnam 3 hari selesai kata investor. Saya pernah bicara dengan investor di Batam 3 bulan baru selesai. Sementara model perizinan mereka itu model mall pelayanan publik, artinya PIMCO dengan BP Batam satu gedung, tetapi tidak satu hati. Berhenti di perizinan A, perizinan B susah, perizinan berikutnya susah. Artinya memang walaupun mereka disatukan dalam mall pelayanan publik, kemudian kepala mereka sama ya sekarang ex officio, sama-sama wali kota yang memegang sebagai badan kepala BP, tetapi tidak selesai juga kalau kita lihat. Perizinannya masih lambat. Nah, ya ini jadi masalah. Kenapa? Model kolaborasi, contoh tadi perizinan saja bermasalah. Hanya satu atap aja ya. Baik Pak Adi, thank you Pak Adi. Terima kasih, ini ternyata cocok Pak, karena tidak dari Pak Takdir ini tadi yang membicarakan mengenai hal tadi itu. Tapi menarik Pak, ini kita ngomong tadi bagaimana ke depannya kalau ini diperbaiki dan sebagainya. Tapi ini shortcoming Pak, sesuatu event yang sangat dekat ini sebenarnya, keketuaan ASEAN. Kemarin G20 is quite a lot deliverables-nya ya Pak ya. Kita dapat banyak ketika G20 ya, quite successful G20 penyelenggaranya. ASEAN itu next year Pak. It's like di sebelah kita saja ini yang kita bahas tentang KBP PB ini. Sesuatu yang really at the center of ASEAN actually. Kita sebagai negara yang besar yang ini di ASEAN. What can we do about it Pak? Artinya KBBP bagaimana kita bisa mendorong ya lebih untuk ada pandangan Pak Takdir mengenai ini. Kalau dalam ASEAN itu kan sebenarnya kekuatan ASEAN itu pada cohesiveness ya, secara kolektif gitu ya. Tapi cohesiveness itu sebenarnya sangat tergantung pada pengelolaan subkawasan. Ya. Di ASEAN itu kan banyak subkawasan yang potensial. Kalau yang diidentifikasi oleh some member of ASEAN itu ada beberapa. Tapi apakah ASEAN secara kolektif itu juga menjadikan bagian itu sebagai perhatian ASEAN, itu masalah lain. Saya ambil contoh misalnya kalau secara kolektif kita ada BMP Yaga ya, Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina, East ASEAN Growth, ya. Kemudian ada IMTGT ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle gitu kan. Di subkawasan yang lebih kecil tapi sifatnya individual, itu kan ada Andaman Nicobar Island, Sabang, Andaman Nicobar gitu kan. Kemudian juga Santos, General Santos ataupun Davao Bitung di timur ya. Nah, ini semua sebenarnya secara kolektif dalam konteks cohesiveness itu belum mendapat perhatian yang seimbang. Kita ASEAN lebih banyak bermain pada tataran cohesiveness kolektif kawasan secara regional.
kita agak kurang memperhatikan pada subkawasan. Pada subkawasan itulah yang memberi kontribusi kepada cohesiveness kawasan secara regional. Ya kan? Nah, sebagai akibat atau konsekuensi atau implikasi dari minus perhatian seperti ini, kita baru sadar bahwa misalnya di kawasan Western ASEAN Mainland itu ada Delta Mekong, ya, itu ada kawasan Mekong River di mana negara-negara seperti Laos, Kamboja, Vietnam itu sangat tergantung kepada siapa yang mendominasi subkawasan itu. Nah, ketika terlihat misalnya China begitu mendominasi dengan subkawasan itu, baru kemudian kita memberikan perhatian. Mekong kita harus perhatikan. Artinya yang dominan di subregion. Pelajarannya adalah kalau Mekong harus diperhatikan, which is normal kalau itu harus diperhatikan. Jangan lupa yang ada sebelumnya itu jangan sampai perhatian itu semuanya terporsir ke situ sehingga lupa yang sudah ada. Jadi intinya yang sudah ada itu tetap harus dimaksimalkan, dimaksimumkan dia punya penanganan, baru kemudian yang muncul baru belakangan itu juga kita berikan perhatian sama. Dan saya kira cohesiveness ASEAN itu akan teorinya pasti sesuatu yang besar, sangat tergantung dari bagaimana partikel-partikel kecilnya itu menopang yang besar. Ya, sama lah dalam mesin kan, mesin itu memang komponen besar dari sebuah mekanik. Tapi di komponen besar itu ada sekrup-sekrup kecil. Kalau sekrup kecil itu lepas, nah mesinnya ini. Dan KBBP itu bagian dari itu sebenarnya. KBBP bagian dari itu. KBBP itu seperti Sabang Nicobar Andaman lah, yang harus kita kembangkan. Meskipun lebih ke internal individual ASEAN, ya kan? Karena KPBB itu kalau dalam bahasa ekonominya itu mungkin model-model industrial park yang hampir semua ASEAN punyai, hampir semua negara di ASEAN punyai. Vietnam punya, Thailand punya segala. Nah, mengkonekkan itu tentu adalah dalam konteks cohesiveness ASEAN gitu kan. Potensi size market ASEAN yang besar itu sebaiknya disuplai oleh industri yang dalam regionalnya sendiri yang merupakan bagian inti dari regional supply chain-nya. On that note, Pak, apa artinya kalau KPBBP ini diperbaiki ya? Artinya very confident with KPBBP. Apakah ini bisa jadi modalitas Indonesia menjadi basis industri di ASEAN ya? Iya, saya kira ya, karena kalau kita perhatikan report dari McKinsey Company, itu kan karena akibat pandemi, itu kan ada kecenderungan perusahaan-perusahaan besar melakukan yang namanya nearshoring ataupun multishoring, ya, atau yang kalau bahasa itunya regionalizing base. Jadi, tapi nearshoring itu pemindahan base mereka ke tempat yang lebih kecil, misalnya dari Thailand ke Indonesia, dari Malaysia ke Bintan atau Karim misalnya, itu baru akan terjadi kalau infrastruktur yang di kita itu kuat. Gimana mereka memindahkan base-nya kalau misalnya pelabuhan utamanya tidak ada. Ampar di Batam itu misalnya kalah berkembang dengan di sebelahnya misalnya gitu kan. Dan memang kita banyak kekeliruan. Tadi sudah disebutkan kenapa kita nggak konsentrasi ke sini tapi malah bentuk Kuala Tanjung misalnya. Sedimentasinya itu lebih besar daripada misalnya di tempat lain. Jadi kan apakah itu tidak terpikirkan? Saya nggak tahu kan, itu kan masalah teknis ya dalam negeri lembaga-lembaga lah gitu kan. Jadi menarik yang disampaikan Pak Takdir ini kan sebenarnya kalau di Porter Diamond Model itu kan sebenarnya faktor conditions, bagaimana national competitive advantage dibentuk ya dari faktor conditionnya. Pak, balik ke tadi Pak Adi mungkin bisa komen on the note kemungkinan pendapat Pak Adi lah, bagaimana Indonesia kalau KBBB betul bisa dibetulkan lebih bagus gitu ya,
membuat building up confidence untuk kita jual keluar. Apakah Indonesia bisa jadi basis industri ASEAN, Pak? Sebenarnya mungkin saya akan bicara soal tataran pengaruh subregionalisme mungkin ya. Ini patut diingat, KBBP Sabang, KBBP BBK atau Batam, Bintan dan Karimun itu sebenarnya tidak lepas daripada pengaruh Singapura. Itu harus diakui. Jadi dengan adanya kerjasama yang namanya Sijori di awal tahun 90-an, itu kemudian menjadi konsep joint working group antara Indonesia dengan Singapura, kemudian lahirlah yang namanya FTZ. Dan pengaruh subregional ini sangat besar sekali. Artinya kita harus memelihara partnership mitra dengan pola model yang jauh lebih ramah lagi. Kemudian tadi kalau kita lihat MTGT ya yang tadi disinggung sama Pak Dagir. Saya pernah ke Sabang, pernah ke Aceh, bagaimana tinggal pelang nama saja kalau kita lihat. Yang konsep pengembangan pariwisata bersama Phuket, Langkawi, Sabang itu jalannya di mana? Jalan di tempat. Ya. Kemudian Sijori. Nah, kalau kita lihat Sijori akhirnya kan berkembang juga menjadi joint working group Indonesia Singapura yang Johornya justru terpinggirkan. Nah, artinya begini. Untuk perkembangan wilayah KBBP itu sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa mendapatkan mitra strategis di luar. Bisa Cina, bisa Singapura, atau Asia Timur lainnya seperti Jepang sebagai bagian daripada instrumen pengembangan KBBP. Nah, modelnya itu kan kita harus lihat dengan maunya atau kebutuhan pasar, termasuk kebutuhan investor. Misalnya Singapura maunya apa? Free tax misalnya. Dengan adanya free tax, kita akui lah, misalnya ada satu kajian, kawasan Batam dengan KBBP yang membuat adanya insentif pembebasan pajak selama 5 tahun potensial loss-nya 50 triliun. Artinya kita tidak dapat income pajak 50 triliun. Tetapi dalam 1 tahun, tiap tahun itu peredaran uangnya 105 triliun. Nah, itu yang didapat besar sekali, jauh lebih besar daripada potensial loss-nya. Nah, ini kan semuanya juga karena ada banyak investasi yang masuk. Dari mana investasi masuk? Dari mitra kita. Model-model KBBP ini bisa dirubah atau bertransformasi sesuai dengan kebutuhan investor kita. Nah, misalnya kalau yang namanya wilayah di Johor atau di Vietnam, ini hasil analisis saya ya, hasil penelitian, mereka konsepnya juga sama, free tax. Cuma bedanya adalah mereka sampai 90 tahun, sampai 70 tahun memberikan hak sewa untuk investor membangun pabriknya gitu. Nah, kalau kita kan 30 tahun, kemudian 20 tahun itu perpanjangan, 30 tahun perbaruan, artinya 30 tahun. Nah, begitu. Nah, kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh investor. Apakah investor itu suka dengan adanya aturan 30 tahun misalnya? Saya berikan hak sewa 30 tahun kepada investor, silakan gitu kan. Sementara di wilayah lain itu sudah 70, sudah 90 tahun seperti di Iskandar Malaysia. Nah, ini kan sebenarnya hal yang berbeda ya, hal yang jomplang gitu loh. Dan kemudian itu untuk merubahnya lagi. Nah, untuk merubahnya lagi, kita harus memperbaiki tadi kondisi ke dalam kita. Ya. Jadi memang lebih ke kitanya ya Pak Adi ya. When we are ready, then we are ready gitu ya. Kira-kira gitulah. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Elaborasi tadi itu benar-benar. Ya, jadi memang betul-betul when we are ready, and we are ready. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Adi pandangan-pandangan akademisnya. Pak Takdir. Terima kasih. Ini sebelum mengakhiri Pak Takdir, seperti biasa itu saya ingin gali tadi yang menarik dari awal Pak Takdir bercerita bagaimana yang kita bahas banyak ini Pak. Bagaimana faktor conditions di dalam negeri it affects bagaimana kita berdiplomasi keluar.
Mungkin pesan terakhir Pak, your last note ya on this, bagaimana kita mengelola isu-isu dalam negeri, meningkatkan, mempush perbaikan di dalam untuk supaya kita build up our confidence to sell keluar gitu Pak. Jadi pesan-pesan Bapak sehingga bisa dimanfaatkan oleh generasi muda Kemlu Pak, diplomat muda, bisa dimanfaatkan teman-teman jurusan HI ya, yang mungkin pengen jadi diplomat. How this really importance in diplomacy? Ya, saya kira untuk memberi dampak terhadap bagaimana kita mengembangkan sumber daya alam kita, ya, kredensial kita sebagai negara yang secara ekonomi sekarang di 2030 atau 2045 diproyeksikan sebagai keempat terbesar dunia dengan income per kapita $29,000 maka itu akan tentu comes along with the great responsibility, ya kan? Nah, sebagai refleksi dari great responsibility itu berarti orang-orangnya, diplomatnya juga harus menyiapkan diri untuk memikul itu, memikul mantel itu, ya kan? Nah, mantel itu akan kelihatan kedodoran kalau kita di dalam negeri tidak bisa mengelola baik, ya. Mantel itu akan kelihatan besar, atau dalam istilah lain, size geografi kita besar, size market kita besar, tapi when we punch somebody, punch kita itu yang harusnya kita middle class, kita itu kelas bantam, pukulan kita itu kelas bantam misalnya. Nah, saran saya oleh karena itu belajar melihat atau merumuskan satu kebijakan berdasarkan desain besar. Karena secara desain kita semua sudah punya. Jadi RPJM kita punya, RKP kita punya. Jangan lepas dari situ. Jangan bentuk hal-hal yang baru. Lihat aja hal yang lama, yang besar itu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kelebihannya kita makin sempurnakan, kekurangannya kita perbaiki. Ya, dalam banyak hal ini saya pikir jadi challenge yang paling rumit, ya. Karena tadi kan sudah terbukti itu goal atau objektif besarnya sudah jelas, tapi ketika kita breakdown ternyata banyak inkonsistensi ataupun miskonsepsi yang paling tidak ikut mempengaruhi, ya, capaian-capaian optimal dari sebuah tujuan kebijakan gitu. Ya. Itu saya kira. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Takdir, Pak Adi yang di Umrah. Terima kasih sekali udah menemani saya ngobrol. Ada satu take sobat kajian semua yang disampaikan terakhir tadi oleh Pak Takdir. Innovations is important, but alignment is a must. Jadi sesuatu itu harus di-align sehingga menjadi cantik dan indah. Terima kasih, sampai jumpa di jenjang kajian berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.